Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Tepat ketika telapak tangan Feng Tuo hanya setengah inci dari esensi darahnya yang abadi, Xiao Yan menarik telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam botol giok. Apakah kamu bermimpi? Xiao Yan mengangkat alisnya dan menatap Feng Tuo. Pada saat ini, Feng Tuo-nya sedikit gila, dan dia hanya ingin mendapatkan darah abadinya kembali dengan sangat mendesak. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tanpa tergesa-gesa memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri, dan kemudian mencondongkan tubuh ke arah permaisuri. Feng Tuo segera mengikuti Xiao Yan. Avatar dewa asli dan dewa berpisah, Xiao Yan memandang permaisuri dan tersenyum dan berkata, menangkap salah satu pelayan, dari istana dewa berburu. Jika Anda ingin tahu apa yang harus Anda pelajari dari mulutnya. Istana dewa berburu. Saya tidak ada hubungannya. Tertarik. Permaisuri tersenyum. Bukankah Yuaner dilukai oleh istana dewa berburu seperti ini sekarang? Xiao Yan bertanya-tanya. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka semua, beberapa hal akan selalu terjadi. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tampak sangat acuh tak acuh terhadap ini, dan dia tidak memiliki kebencian terhadap istana dewa berburu. Aku khawatir alasan sebenarnya adalah bahwa kehormatanmu telah mengambil roh dunia, kan? Xiao Yan bergumam sambil menatap permaisuri setelah jeda. Permaisuri tersenyum, memandang Xiao Yan dan berkata dengan serius, saya memberikannya kepadanya. Jika dia tidak menginginkannya, saya akan memberikannya kepadanya dengan tenang. Pada saat itu, Sheng Xi sedang menghadapi invasi yang sangat berbahaya, dan dia juga datang ke sini. Dunia nyata Suanyin mencari Ki dunia, dan ketika saya mengetahui bahwa keberuntungan ada pada saya tidak pernah menyebutkannya lagi, tetapi untuk dunia tanpa master, Ki dari dunia tidak begitu penting. Saya melihat bahwa dia ingin melindungi penentuan dunianya sendiri, jadi. Permaisuri memandang Xiao Yan, seolah-olah pada saat ini dia sepertinya memberitahu Zun alasan mengapa dia melakukan ini. Setelah mengambil roh dunia, apakah kamu tidak pernah ke dunia nyata Suanyin lagi? Xiao Yan bergumam, wanita seperti ini sangat langka, dia memberinya roh dunia, yang menyebabkannya jatuh sampai-sampai menjadi begitu sunyi. Entahlah, tidak butuh waktu lama bagiku untuk tertidur, tapi aku menemukan. Ki dunia yang kuberikan padanya telah kembali padaku, tapi mungkin saja Ki dunia kembali setelahnya, dia jatuh. Ketika aku jatuh di masa depan, aku akan memberimu semangat dunia lagi. Permaisuri berkata perlahan, Xiao Yan sedikit berkerut ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ada cara lain? Xiao Yan bertanya, apakah Anda ingin membangkitkan saya? Permaisuri tersenyum, dengan senyum cerah dan polos di wajahnya. Saya di sini selama saya bisa meningkatkan kekuatan saya. Jika Ki dunia akan merusak hidup Anda, saya tidak akan menginginkannya. Xiao Yan berkata dengan serius, Xiao Yan tidak memiliki konsep yang tepat tentang Ki dunia, tetapi begitu juga dengan Xiao Yan. Kehilangan garis bawah yang Anda pertahankan untuk kekuatan. Kamu berbeda dari dia, Gu Zongsheng dapat melakukan apapun untuk mengejar kekuatan. Sang ratu melihat penampilan Xiao Yan yang serius dan imut, dan sudut mulutnya sedikit naik. Meskipun saya belum membangkitkan ingatan yang mulia, tetapi karena saya tahu itu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, saya melangkah ke jalan yang diaspal untuk saya langkah demi langkah, termasuk datang ke dunia nyata Suanyin, saya khawatir itu juga diatur oleh Yang Mulia. Di antara mereka, sejauh yang saya tahu, Zun Sang telah melangkah ke alam terkuat, dia mungkin mengejar kekuatan tertinggi, tetapi semua yang telah dia susun sekarang tampaknya untuk perlindungan, tentu saja, termasuk kamu. Xiao meskipun Yan Sun Dao. Gu Yun tidak mendapatkan kembali ingatannya, Xiao Yan dapat menebak sedikit dari apa yang telah dilakukan Yang Mulia. Sang ratu tampaknya menyebut Chen Xianyuan dengan santai, tapi dia sebenarnya menggunakan cara lain untuk membuat Xiao Yan terus berjalan di mana dia berada. Sepertinya setelah reinkarnasi, kamu masih secerdas itu. Permaisuri tersenyum sedikit, dan sekarang tampaknya bahkan Chen Xianyuan di sini adalah pengaturan atasan. Permainan besar catur apa yang akan kamu mainkan lagi? Mata Xiao Yan menunjukkan tampilan yang rumit, dan dia hanya bisa berkata dengan senyum masam. Awalnya berpikir bahwa Zun Sang hanya mengatur tata letak di Sheng Xi, tetapi tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika dia meninggalkan Sheng Xi sekarang, Xiao Yan akan tetap menjadi pion dalam rencana Zun Sang, dan semuanya masih dalam perubahan yang dihitung oleh Zun Sang. Jika Anda tidak tahu ini, saya tidak tahu banyak, tetapi untuk satu hal, Anda pikir itu lebih sederhana. Dia tidak hanya melindungi Sheng Xi, tetapi musuh yang Anda hadapi. Lebih dari yang Anda pikirkan. Lebih banyak. Permaisuri melanjutkan, Xiao Yan menatap Permaisuri dengan curiga setelah mendengar ini. Apakah yang dikatakan Permaisuri tentang dunia Taiksu? Ini adalah musuh yang paling dikhawatirkan Xiao Yan saat ini,
dan juga pasti bahwa dia akan menginvasi dunia Sengsi dalam 10.000 tahun. Apakah dunia Taiksu juga akan menyerang Sengsi? Permaisuri bingung, jelas dia tidak tahu tentang masalah ini, dan bahkan Yang Maha Tinggi tidak dapat menghitung perkembangan dan perubahan dari semua hal. Xiao Yan mengangguk dengan serius. Sejauh yang saya tahu, Taiksu akan menyerang Sengsi dalam ribuan tahun. Mari kita bicara sambil berjalan. Ratu menepuk punggung Bing Yuntu, Xiao Yan duduk bersila, dan kemudian perlahan-lahan bergerak menuju ketiadaan tersapu, seperti Feng Tuo, yang mengikuti di belakang, dengan ekspresi pahit di wajahnya, tetapi... Berapa banyak dunia yang kamu tahu? Di belakang kelinci, permaisuri bertanya pada Xiao Yan tidak tahu pertanyaan ini, dan dia telah melihat beberapa hal aneh ini adalah pohon raksasa, dan setiap dunia seperti perahu dengan daunnya. Jumlah dunia tidak ada habisnya. Jika ada kematian, akan ada kehidupan baru, tetapi Anda dapat mengontrol siapa yang hidup atau siapa yang mati. Di metaverse, ada 9 dunia yang saling mencerminkan dan berbagi energi ini, dunia sama, tetapi energi dunia selalu sama. Akan ada kemiringan, dan pada akhirnya, 8 dari 9 dunia akan binasa, dan salah satunya akan tetap ada. Hanya kompetisi yang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan, dan setiap dunia memiliki pilihannya sendiri yang berbeda, tetapi karena saling memeriksa dan menyeimbangkan, serangan itu pada dasarnya adalah masalah membunuh 500 musuh dan kehilangan 3.000, kecuali jika itu benar-benar kuat, seperti untuk Taiksu. Meskipun aku tidak tahu alasan spesifiknya, itu pasti sesuatu terjadi, sehingga Taiksu tidak punya pilihan selain memilih untuk menyerang Sengsi untuk melanjutkan hidupnya di dunia. Permaisuri berkata perlahan, Xiao Yan tahu sedikit tentang hubungan antara dunia, dan Old Zan tidak pernah menyebutkannya dengan hati-hati. Selain invasi Taiksu, saya juga ingin memberitahu Anda bahwa selain 9 dunia ini, akan ada banyak dunia lain, dan subdunia Sengsi akan diturunkan sejak Anda meninggalkan Sengsi. Ini juga alasannya. Oleh karena itu, meskipun kamu memiliki semangat dunia Sengsi, alasan mengapa kekuatanmu berkembang sangat lambat. Permaisuri melanjutkan, semua berita ini sedikit tersentak dan mengganggu Xiao Yan. Apa itu 9 dunia dan apa subdunia? Xiao Yan bingung. Biarkan saya memberi Anda analogi sederhana. Jika sebuah dunia digambarkan sebagai sungai, munculnya subdunia berasal dari sungai ini, tetapi anak-anak sungai yang seharusnya tidak muncul, di anak-anak sungai ini akan menjadi sumber arus utama. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, atau mendapatkan kembali kekuatan alam yang pernah kamu miliki, maka kamu harus menyingkirkan anak sungai ini. Bahkan jika kamu tidak menyelesaikan anak sungai, ambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu, udara dunia dan keabadian kaisar sulit ditembus, dan saya khawatir melawan invasi Taiksu hanya bisa dibunuh. Setelah ratu selesai berbicara, senyum muncul di wajahnya.